Garuda memanggil. Patrick Kluivert telah memilih nama-nama pemain timnas Indonesia yang kemungkinan besar akan turun bermain di Sydney Football Stadium, Australia pada tanggal 20 Maret dan bermain kandang pada tanggal 25 di Stadion Gelora Bung Karno. 23 pemain dari 27 pemain akan turun di lapangan atas dasar penilaian tim pelatih yang dipimpin oleh Patrick Kluivert selama pemantauan dan pelatihan jelang matchday. Terdapat 11 pemain lokal dari semua lini termasuk kiper, bek, gelandang, dan penyerang. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bawah Jepang dan Australia. Jepang sudah pasti lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di 3 negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sedangkan posisi Australia masih akan ditentukan di 4 pertandingan sisa termasuk melawan Indonesia. 3 negara lainnya yang masih mempunyai peluang untuk lolos adalah Arab, Bahrain, dan Cina. 3 pertandingan sisa lainnya setelah melawan Australia adalah bermain di kandang melawan Bahrain dan Cina. Sedangkan 1 pertandingan lainnya di tandang melawan Jepang. Dari 27 pemain yang dipanggil dan 23 pemain yang akan didaftarkan ke FIFA saat pertandingan, tentunya kita sudah mempunyai bayangan siapa saja yang akan mempunyai kesempatan bermain lebih dulu sebagai starting 11 saat melawan Australia. Saat di era kepelatihan Sintayong, timnas berhasil menahan imbang 0-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Berdasarkan data statistik laga tersebut, timnas Australia sangat menguasai penguasaan bola selama 2 kali 45 menit. 63% berbanding 37%. Tendangan sudut pun Australia unggul 15 berbanding 3. Shot on target 5 berbanding 2, akurasi umpan 80% berbanding 62%. Materi pemain saat itu 90% hampir sama dengan pemain-pemain yang dipanggil Patrick Kluivert saat ini. Namun, pasukan Patrick Kluivert saat ini ada beberapa pemain yang seharusnya bisa membuat perbedaan. Lini tengah seharusnya menjadi fokus perhatian Patrick Kluivert supaya pada laga di Sydney Stadium timnas Indonesia sanggup mengimbangi penguasaan bola dan akurasi umpan Australia. Double pivot mungkin menjadi solusi untuk timnas sekaligus mengakomodir formasi kesukaan Patrick Kluivert menggunakan 4 pemain di belakang yaitu 4-2-1-3. Ricky Kambuaya kemungkinan besar akan menemani Edvard Jenner apabila Pelopessi belum bisa didaftarkan ke FIFA untuk laga melawan Australia. Posisi kiper masih dengan Martin Paes. 2 bek tengah di depan Martin Paes adalah Jay Itzes dan Hilger. Fullback kiri masih diisi oleh Calvin Verdong, kemudian di fullback kanan jika Kevin Dix sudah pulih dari cedera ankle, maka posisi sayap kanan akan menjadi handalan alternatif build-up serangan pasukan Patrick Kluivert. Oleh Romini, Struijk, dan Marcelino akan menjadi tumpuan serangan timnas Indonesia dengan pembagian Romini di area tengah, area serang tengah, sedangkan Struijk dan Marcelino akan beroperasi sebagai penyerang winger.